للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن لا والأجر والقبول Terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau sebanabana. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Nih saya benar begitu makhrajul huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya. Jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai dua program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam satu pekan itu ada dua pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam,
kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab waqaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, untuk pada malam hari ini kita sudah tepat di jam 8 malam ya. Nah, sebelum kita mulai, untuk suara Syifa sudah terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu semua? Sudah. Baik, alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita mulai saja untuk kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin setiap hari Rabu malam, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sehat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali pada kajian rutin bersama kami. Dan Bapak Ibu semua gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini juga sudah mencapai 64 partisipan yang insya Allah nanti akan terus bertambah pesertanya, dan juga Bapak Ibu bisa meng-sharekan, menyebarluaskan untuk linknya untuk kepada yang lainnya agar bisa bersilaturahmi, bertalabul ilmi bersama kita di sini ya. Baik, untuk malam hari ini kita akan membedah tajwid ya, sesuai judulnya yaitu bedah tajwid di Quran surat Al-Ala ya Bapak Ibu semua. Ada yang masih ingat ayat berapa yang akan kita bahas Bapak Ibu semua? Ayat 3. Ayat 3, Masya Allah ya. Ini pasti Bapak Ibu semua selalu mencatatnya ya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah ya. Oke Bapak Ibu semua, insya Allah kita masih dibersamai oleh Ustadz Ari Abdullah untuk membahas bedah tajwid ini di Quran surat Al-Ala. Dan alhamdulillah beliau pun sudah bergabung ya. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu semua bersama Ustadz Ari ya. Kita pinkan terlebih dahulu seperti ini ya. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah, sehat dan juga semangat Ustadz Ari pun, Masya Allah. Baik, juga Ustadz Ari sudah siap ya Pak Ustadz ya untuk menjelaskan materi serta ilmunya kepada kita semua untuk pada malam hari ini. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semua, Ustadz Ari pun sudah siap. Nah, kalau Bapak Ibu gimana nih? Udah siap juga? Insya Allah. Insya Allah. Nah, nih dipersiapkan Al-Qur'annya, baik itu Mushaf Madinah, Mushaf Rasul Utsmani Standar Indonesianya, juga catatannya juga ya, perlu siapa tahu bisa diperlukan ya. Dan ada beberapa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu semua ya. Nanti saat Ustadz Ari Abdullah ataupun pemateri
asatid kami saat menjelaskan. Mohon bantuannya untuk men-off-kan dulu mikrofonnya agar kajian ini diberikan kelancaran, beserta kecuali ada instruksi ya, Bapak Ibu bisa meng-on-kan mikrofon lalu meng-off-kannya kembali seperti itu. Dan seperti biasa nanti di menit 54 menit ke depan ada sedikit informasi dari kami ya Bapak Ibu semua, harapannya bisa tetap stay di kajian pada malam hari ini. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, mari kita mulai saja dan mari kita bersama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Sifa serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Baik, syukran. Jazakillah khair Teh Syifa. Alhamdulillah bisa bertemu lagi nih sama Teh Syifa. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Ya, tetap semangat, tetap istiqomah selalu bersama-sama kami ya, insyaallah. Alhamdulillah, kita akan mulai untuk alhamdulillah ya. Baik, kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan ya. Terutama luar biasanya kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat dan nikmat waktu ini kita akan maksimalkan sebaik-baiknya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah yang kita amalkan pada malam hari ini, yaitu mempelajari Al-Qur'an. Ya, bagaimana cara memahami Al-Quran dari mulai Iqra, membaca terlebih dahulu. Setelah membaca ada kaidah-kaidah yang tentunya harus kita pelajari ya. Ada kaidah bahasa Arabnya ya, terus ada balagohnya, ada tafsirnya. Sehingga kita masih panjang sekali perjalanan kita menuju menelusuri, memperdalam Al-Quran gitu ya. Nah, dari awal membaca terlebih dahulu kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Nanti pun juga insya Allah mohon doanya juga mudah-mudahan Sobat Ngaji membuka program-program terbarunya berkaitan dengan kemarin sangat ramai sekali ya di di hari Ahad kemarin yang mengisi Ustadz Ajiz ya. Di sini ada yang ikut kemarin di hari Ahad kajiannya Ustadz Ajiz? Ada ya? Gimana bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arab. Waduh, Masya Allah ya. Bahkan itu banyak yang isim. Banyak yang japri ke admin, kapan ini dibuka kelas bahasa Arab? Oh, Masya Allah, ini semangatnya luar biasa. Nah, kita coba testing kembali nih. Yang kira-kira ayah bunda sekalian, barangkali ada yang berminat, pasti berminat semua sih ya, kalau untuk belajar Al-Quran. Minat, ya. Ustaz, Tidak hanya bacaan Al-Qurannya, tapi kita pun juga ingin memahami Al-Quran. Siapa yang enggak mau memahami Al-Quran? Semua pun juga ingin ya. Tapi tentunya kita harus melewati yang namanya proses. Coba dong, gak apa-apa ini testing aja ya. Bagi yang minat boleh bilang mau aja di kolom komentar berapa banyak yang mau gitu ya. Nah, gitu ya sambil jalan ya. Dan luar biasa di sini ayah bunda sekalian yang hadir luar biasa ya. Nanti insyaallah luar biasa ya. Dan di sini boleh juga sharekan nama kota asal mana, dan bagi ayah bunda yang baru bergabung boleh juga sharekan. Ya, di sini ada yang baru pertama kalinya gabung, ayah bunda. Boleh bersuara juga, mikrofonnya di-on-kan. Ada ini malam kedua, yang baru pertemuan kedua. Malam kedua, Masya Allah. Ya, itu pertama kali. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak program kelas besar ini sudah berapa lama? Coba ya. Mudah-mudahan ada
door prize-nya nih. Mudah-mudahan ya. Nanti sepertinya tes IPA kita akan buat driver ya. Sudah 2 tahun. Berapa, Bu? 4 tahun. Wah, ini Ibu Yuli tuh 4 tahun. Masya Allah, barakallah. Nuh, Pak Bu, ya yang baru hadir malam hari ini kita itu sudah 4 tahun, Pak. Udah 4 tahun, luar biasa ya. Insya Allah, mohon doanya mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, dan tentunya keistiqomahan kita ini mudah-mudahan menular kepada ayah bunda ya. Makanya doakan kami untuk istiqomah, dan kami pun juga mendoakan kepada ayah bunda untuk istiqomah juga. Karena istiqomah itu ringan berat ayah bunda. Berat. Istiqomah itu berat. Kalau yang ringan apa? Istirahat. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran ya. Betul ya. Karena istiqomah itu memang tidak mudah, tapi insya Allah bagi orang yang betul-betul, bagi orang yang beriman, nah kita semua kan orang yang beriman, tentunya istiqomah itu jadikanlah atau buatlah menjadi ringan ya. Nah, apapun kajiannya, ayah bunda mau di sobat ngaji, mau di masjid, atau mau di kajian yang lain, ikuti saja insya Allah ya. Mudah-mudahan tentunya harapan kita semua orang yang belajar itu, ingat, niatkan yang pertama apa? Mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang perlu dititik tekankan ya. Kalau untuk hasil itu bonusnya deh. Seperti itu dari Allah ya, bonusnya dari Allah. Siap ayah bunda sekalian untuk kajian pada malam hari ini. Sebagaimana ini sebetulnya yang mengisi di bedah tajwid pada hari Rabu malam ini. Saya melanjutkan guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Salman ya. Beliau sudah sekitar 1 tahun ya mengisi di kajian bedah tajwid ini, dan qadarullah saya sampaikan kembali ya untuk memurojaah, mengenang juga ya, mengenang ilmu-ilmunya, dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya ya, dan usianya bermanfaat, dan ilmunya menuai manfaat jariahnya yang luar biasa sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya bisa bertemu di dunia saja, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Jadi insyaallah untuk kajian bedah tajwid saat ini mungkin berbeda ya dengan Ustadz Salman. Beliau itu ilmunya sangat luar biasa sekali ya. Makanya untuk saat ini mohon izin saya yang mengisi terlebih dahulu ya di bedah tajwid ini insyaallah. Mudah-mudahan dengan settingan-settingan baru juga bisa memudahkan ayah bunda dalam memahami bab membaca terlebih dahulu ya. Tapi saya harapannya tidak hanya membaca. Jadi sobat ngaji ini kita ingin semua ya di tim, bahkan ayah bunda pun juga pasti ingin ya. Pasti ingin tidak hanya belajar tajwid, tapi kita pun juga bagaimana caranya termotivasi untuk membedah makna di balik tajwid tersebut gitu kan ya. Wah, luar biasa ya. Kemarin saja waktu minggu-minggu ke belakang ya, kita ngebahas Quran surah Al-Baqarah ayat 10 saja, itu hanya mufrodatnya saja ya. Belum tafsirnya. Luar biasa. Makanya kata Ustadz Aziz kemarin, gimana Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu seperti kita melihat keindahan ya, betul ya. Melihat pantai yang indah, terus kita semakin dekat semakin indah ya. Ingin keindahan yang lebih, kita naik perahu ke tengah-tengah, lebih indah lagi ya. Ada yang lebih indah lagi, diving atau menyelam ya, wah, dan ternyata ada karang-karang yang berwarna, ikan-ikan yang berwarna. Luar biasa ya. Jadi Al-Quran pun juga semakin diperdalam, semakin luas sekali seperti itu ya. Makanya ada sebagian guru atau ulama bilang gini, usia mempelajari Al-Quran itu lebih dari usia manusia gitu ya. Jadi tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu memang tidak akan sampai semakin diperdalam semakin dalam lagi ya. Kalau kata guru kita Ustaz Salman waktu itu, kalau sudah membicarakan tentang Al-Quran tidak ada bosan-bosannya. Betul tidak ayah bunda ya? Kita itu sebetulnya bedah tajwid sama-sama saja itu kan ya. Itu aja, Al-Qurannya sama ayatnya pernah dibahas juga di tempat yang lain, tapi kok kita nggak bosan-bosan? Itulah Al-Quran ya. Al-Quran itu sangat luar biasa, mulia sekali. Dari bahasanya, terus dari kosakatanya, dari cara bacanya, luar biasa. Orang Arab sendiri tidak semua bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu orang Arab
Ya, apalagi kita orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab itu ya. Nah, jadi sehingga ukuran Al-Quran itu beda sekali ayah bunda ya. Oke, alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita akan coba awali terlebih dahulu dengan membaca Quran surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Insyaallah mudah-mudahan Al-Fatihah kita pun juga semakin lancar lagi dan semakin baik lagi ya. Baik, saya share terlebih dahulu untuk ayatnya. Oke, insyaallah. Baik, ini boleh ya semuanya ngikut ya, meskipun nanti suaranya akan bentrok, tapi karena Al-Fatihah ini kita pun juga sudah pada hafal. Nah, cuman memang perlu diperhatikan di bab-bab yang memang ini sering kali tertukar ya, tertukar huruf atau kesalahan jalinya ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. Sudah siap ya, ayah bunda ya? Oke, untuk instruksinya gini, jadi nanti ketika saya membacakan, didengar terlebih dahulu, baru diikuti. Nah, cuman satu kali ya, jadi tidak ngulang-ngulang lagi, dikarenakan biar tidak bocor suaranya ya, dikarenakan kita belajar di media Zoom, maka dari itu memang perlu kerjasama yang baik ya, ayah bunda insyaallah ya. Oke, adapun nanti misalkan admin ada yang memute-kan suara ibu, mohon dimaklum ya. Ini untuk mengkondisikan saja. Jadi jangan misalkan kok saya di-mute-kan, nah itu berarti sedang bocor suaranya gitu ya. Barangkali di keluarganya sedang ngobrol, tiba-tiba mikrofonnya belum di-off-kan itu ya. Salah satu ikhtiarnya, jadi tidak usah khawatir dan juga nggak usah aneh ya ayah bunda ya. Dimaklum saja. Insya Allah di sini admin selalu menyimak, barangkali nanti ada yang bocor, di-mute-kan oleh admin gitu ya. Oke, siap ya? Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kira-kira ayah bunda ada yang sampai nafasnya satu ayat di ayat 7? Tidak, insyaallah. Oh, ada yang sampai, ada yang tidak ya. Sampai. Nah, Sampai. ada yang sampai ya. Alhamdulillah. Baik, siap. Izin saya bahas sedikit ya. Boleh izin di-mute-kan terlebih dahulu ayah bunda ya. Nah, tadi ayat ke-7 luar biasa, memang panjang ya, memerlukan nafas yang sangat panjang sekali. Tapi sebetulnya tidak usah khawatir, karena sebetulnya saya ingin menyampaikan kembali untuk mengingatkan ya, kalau misalkan kita merujuk kepada riwayat yang kita baca, yang mana riwayat yang kita baca adalah riwayat Hafiz
an Asim dari Thoriqohnya Syatibiyah. Nah, kalau sesuai riwayat itu ayat ke-7 itu 1 kali nafas, ayah bunda ya, 1 kali baca. Nah, sedangkan di beberapa riwayat, contohnya misalkan riwayatnya Waros itu ditanda atau di siratal ladzina an'amta alaihim ini termasuk ayat ke-6-nya gitu ya. Jadi termasuk ayat gitu. Jadi sehingga berhentinya di alaihim. Nah, apakah mutlak seperti itu? Tidak juga ya. Jadi sebetulnya nanti ada kaitannya dengan darurat. Jadi kalau sudah dengan semuanya kaidah akan gugur dengan darurat, keadaan yang memang darurat, nafasnya pendek ya, suaranya misalkan terganggu gitu ya, pernapasannya terganggu, maka insya Allah itu sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak usah khawatir. Ayah bunda ada 3 cara baca ya di ayat ke-7 ini, yaitu yang pertama 1 kali nafas yang tadi yang saya baca ya, kita sama-sama membacanya. Terus yang kedua bisa berhenti di alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kita berwakaf di alaihim yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini nih baru kita ibtida lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi biar tahu ya, cara wakafnya itu pilihan saja. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan ayah bunda mampunya 1 kali nafas dalam 1 ayat, itu ya udah 1 kali nafas aja dilatih ya, biar nanti terbiasa. Oke. Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu disampaikan kembali untuk pengingat, untuk prolog materi tajwidnya saja ya. Yang pertama di Al-Fatihah ini, karena kita di sini bedah tajwid ataupun membahas juga terkait dengan sifatul huruf ya, atau makhraj dan sifat, masuk Al-Fatihah ini yang perlu diperhatikan pernah saya sampaikan di ayat berapa ya bunda? Ayat kedua. Ada kalimat alhamdu. Hati-hati, ada 2 kalimat yang tentunya akan merubah mana. Ada alhamdu, ada alhamdu, itu ya. Karena di sini menggunakan huruf H yang ada di tengah tenggorokan, ya. Jadi kalau tenggorokan ini, huruf-huruf tenggorokan itu ada hamzun fahau, ya. Hamzun fahau, ainun hau, ya. Tsumma ainun hau, ain dan ha. Mumalatani tsumma ghainun khau, gitu ya. Ada 6 huruf. Nah, ini termasuk yang tengah. Kalau misalkan kita menggunakan yang posisinya di pangkal seperti hamzah kan, hamzah ya, terus ada ha. Alhamdu itu artinya jadi berbeda. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu malah jadi segala kehancuran. Segala bencana gitu ya. Ya, segala kehancuran bagi Allah. Alhamdulillah, segala kehancuran bagi Allah. Apalagi Rabbil Alamin. Nanti ada alim, ada alim gitu ya. Makanya nanti maknanya akan berubah gitu ya. Itu ayat kedua. Terus ayat ketiga di sini kalau misalkan kita tertukar huruf masih aman ya. Akan tetapi memang tidak jadi ada maknanya gitu ya. Jadi nanti kesalahan jali itu ayah bunda sekalian, ada yang merubah makna, ada yang tidak ada maknanya gitu. Ya, ada yang merubah makna, ada yang tidak ada maknanya. Itu pun juga tetap kesalahan jali. Keempat, hati-hati dengan malikiyau, ya. Malikiyaumiddin, jangan sampai kita membaca maliki, memanjangkan. Soalnya sampai sekarang masih ada ayah bunda yang membaca malikiyaumiddin. Nah, pernah tidak mendengarkan maliki yaumiddin? Terasa enak padahal kita memanjangkan huruf kaf, ya. Kalau kita memanjangkan huruf kaf, nanti itu akan muncul domir ana, ya, yaitu huruf ya. Makanya kasro bertemu ya jadi mad kan, maliki. Kalau maliki yaumiddin, raja hari pembalasan, misalkan dari terjemah seperti itu. Berarti kalau misalkan maliki yau, berarti pemilik sayalah. Itu ya, hari pembalasan. Berarti rajanya siapa? Bukan Allah berarti ya, yang membacanya gitu kan ya. Nah, ini yang harus betul-betul kehati-hatian dalam membaca khususnya Al-Fatihah. Terus yang kelima ada iya bertasdid.
Dan ada juga yang membaca tidak bertasydid. Itu merubah makna juga ayah bunda. Kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ditasydidkan, maka yang disembah itu bukan Allah, malah jadi cahaya atau matahari gitu ya. Makanya harus kita tasydidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah ya, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah matahari, gitu nantinya gitu ya. Jadi kan kalau redaksi Al-Fatihah itu sebetulnya ini ketika kita membaca itu seperti kita dialog bersama Allah. Tapi kalau misalkan hurufnya pada tertukar, malah sebaliknya, bukan dialog tapi berantem gitu ya. Berantem, kehancuran bagi Allah gitu kan ya, seperti itu. Jadi naudzubillah. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana Ustaz dengan kondisi saat ini, misalkan ya sudah misalkan 50 tahun itu mengucapkan hak saja sulit gitu ya, masih tertukar misalkan. Sudah 40, 60 tahun dan seterusnya. Tidak usah khawatir, karena apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah usaha yang kita maksimalkan. Pertanyaannya ayah bunda, kalau tertukar huruf, saya tanya saat ini. Kalau ayah bunda tertukar huruf ketika membaca Al-Quran, kira-kira disengaja atau tidak ayah bunda? Disengaja atau tidak kira-kira? Wah, tidak, betul ya. Sudah terbukti kan ya? Tidak disengaja. Bahkan ya sulit kan, berat gitu ya. Ya, Kak Adriannya berat gitu untuk mengucapkannya itu ya. Makanya yang insya Allah Allah akan memaafkan kita dalam kesalahan membaca Al-Quran. Tapi catatannya apa tadi? Terus belajar, usahakan sampai bisa sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Karena fatal banget. Coba, alhamdu segala puji, alhamdu segala kehancuran, ya. Jadi fatal banget artinya ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki berarti milik saya lah, gitu ya. Atau yang menjadi raja itu saya, ya, yang memiliki hari pembalasan kan itu, ya. Harusnya kan maliki yaumiddin. Beda sedikit pun juga itu mempengaruhi. Ini sekilas untuk mengingatkan ya ayah bunda ya terkait dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini kita membaca setiap hari saja itu 17 kali yang yang wajib gitu ya, yang betul-betul di sholat wajib kita. Belum nanti sunatnya dan seterusnya. Itu kan bisa belasan bahkan bisa puluhan kita membaca Al-Fatihah. Tapi karena sering kita membaca Al-Fatihah dengan keliru, maka itu pun juga kekhawatiran yang memang akan melekat di lidah kita. Makanya kan kenapa disebut lahan jali, lahan khofi, itu adalah kesalahan lidah ayah bunda ya. Lidah itu biasanya kesalahannya adalah sesuatu yang mengulang-ulang kosakata atau bacaan yang tentunya jaraknya itu tidak sebentar, tahunan ya. Ayah bunda selama 50 tahun misalkan membaca Al-Fatihahnya seperti itu, maka ketika diperbaiki akan selalu kembali. Tapi insya Allah kalau sudah menyadari, kita belajar terus, insya Allah itulah yang akan merubah. Jadi kalau misalkan untuk merubah bacaan, maksudnya belajar ya, dengan belajar itu sebetulnya jarak 50 tahun itu bisa dengan jarak bulanan juga ayah bunda, tergantung kita ya, tergantung semangat kita, terus istiqomah kita, dan tergantung Allah yang memberikan ilmu juga. Ada tidak yang selama 50 tahun atau 40 tahun deh ya, 40 tahun masa-masa usia transisi ya, misalkan selama 40 tahun belum bisa membaca Al-Quran, bisa tidak? Ada tidak yang belajar Al-Quran 1 tahun langsung bisa lancar? Ada tidak ya bunda? Ada sebetulnya ya, termasuk ya jujur saya dulu hanya kurun waktu 1 tahun dari nol banget ya, dari nol banget tuh, dari Iqra ya. Bayangkan dari Iqra 1, 2, 3 dan seterusnya, itu di usia 23, 24 ke 25 itu 1 tahun belajar. Di usia 25-nya itu langsung ajar waktu itu ya. Itu memang ya takdir Allah gitu ya. Allah mentakdirkan, alhamdulillah ya, sampai detik
bisa di hadapan ayah bunda. Nah, di sini saya memposisikan sebagai tolib saja ya, sebagai seorang pelajar yang mana ingin mengajarkan ya, ingin mengamalkan apa kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Jadi tidak hanya belajar, tapi dari pelajaran yang saya pelajari saya ingin sharekan juga kepada ayah bunda. Maka dari itu di sini posisinya kita sama-sama belajar gitu ya. Saya bukan ahlinya ya bunda, bukan pakarnya, tapi saya di sini berikhtiar untuk men-sharekan ya yang ringan-ringan aja dulu. Mudah-mudahan ayah bunda bisa memahami sedikit demi sedikit. Dan tidak hanya untuk ayah bunda, saya pun juga akan lebih paham lagi apa yang saya ucapkan. Mungkin barangkali seperti itu ya. Dan itu memang kerasa. Kalau ayah bunda ingin lebih lancar dalam membaca Al-Quran, ajarkan dulu kepada saudara kita, kepada orang-orang terdekat, itu akan mengikuti ya. Bahkan ada tuntutan-tuntutan yang kita rasakan tanpa sadar ya. Ketika misalkan kita mengajarkan, oh ternyata saya harus menguasai bab tajwidnya nih. Wah, belajar ya. Tapi kalau gak ada tuntutan, biasanya enjoy saja. Betul tidak ya? Enjoy saja, biasa-biasa gitu ya. Oke, alhamdulillah ya bunda sekalian. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pembahasan Quran surah Al-A'la. Mohon maaf ini agak manjang ya, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi ada ada manfaatnya ya. Baik, kita awali dari ta'awud lagi. Kita baca ayat 1 sampai ayat kedua. Insya Allah saat ini kita akan bahas di ayat ketiga, keempat dan seterusnya. Secukupnya waktunya saja ya. Mudah-mudahan kita dapat banyak. Baik, seperti biasa boleh di-on-kan lagi ya bunda mikrofonnya. Saya satu kali, semua satu kali ya. Siap Bu, Pak? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya Bu? Oke, siap. Kita testing suara dulu. Apakah suara saya jelas Bu? Jelas. Cukup kira-kira. Ada putus-putus ya. Kadang-kadang putus. Siap. Kita semaksimal mungkin nih ya. Betul. Oke. Seperti biasa. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Oke, cukup ya. Baik ayah bunda sekalian. Oke, di sini kita akan membahas di ayat ketiga. Oke. Di ayat ketiga, di sini kita menemukan kembali kalimat walladzi. Ini sangat banyak sekali, ayah bunda ya. Nah, sambil belajar sedikit demi sedikit juga, di sini termasuk waw yang mempunyai makna dan atau yang sering disebut waw apa Bu? Bu Pak, ada yang tahu? Kalau di kaidah bahasa Arab, apa? Gitu ya. Jadi untuk menyempurnakan kalimat yang di depannya, kita mungkin lebih kepada mufrodatnya gitu ya. Ada wa, ada alladzi, ya gitu ya. Maka di sini walladzi wa-nya dan nanti alladzinya bisa jadi yang dan kalimat-kalimat yang lain. Tergantung nanti makna di depannya apa ya. Tapi kita akan fokuskan dikarenakan waktunya dikhawatirkan agak terlalu memanjang. Nanti sekarang kita bahas dulu di bab tajwid dulu ayah bunda ya. Ketika kita membaca walla, nah ya di sini ada alif lam atau hamzah wasol ya ayah bunda ya. Nah biasanya hamzah wasol ini dominannya adalah alif lam syamsiyah, ada alif lam komariah. Kira-kira ini syamsiyah komariah ayah bunda?
Syamsiah. Syamsiah, ya. Kalau misalkan kita mengukur kenapa ini syamsiah, kalau ngukurnya di huruf berarti lam termasuk syamsiah, Komariah Bu, huruf lam. Syamsiah ada Syamsiah, ya. Tasdidnya. Karena di sini ada dikarenakan di sini ada apa Bu? Ada 2 huruf lam. Ya, ada 2 huruf lam. Kalau kita baca wal, lam sukun awalnya la. Nah, kan ya. Walla, dikarenakan idgham, maka ini nanti kondisinya idgham. Ya Bunda ya. Mengidghamkan ke huruf lam, dan lam ini termasuk syamsiyah. Meskipun dari segi bunyi seperti al-qari'ah itu ya, seperti al-qa, walladzi gitu ya. Tapi di sini posisinya bertasydid, bisa ditinjau dari tanda tasydid. Jadi alif lam syamsiyah itu bisa kita tinjau dari tanda tasydid, Ibu ya. Itu lebih mudah. Jadi alif lam syamsiyah nama lainnya apa? Idgham syamsiyah. Ya. Terus huruf lam. Hati-hati, huruf lam perlu diperhatikan cara pengucapannya. Jangan gini, Bu. Bukan ya, tapi lam itu sisi lidah ya, dari dari pinggir sisi lidah ini nempel ke langit-langit. Jangan sampai no, enggak seperti itu ya. Tapi alladzi, baru dari la ke zi, ujung lidah menempel ke gigi sari atas. Alladzi, otomatis harus gitu ya. Jangan sampai alladzi. Berarti kalau alladzi huruf apa, Bu? Alladzi. Kalau alladzi huruf apa? Dal berarti ya. Kalau ini yang ada titiknya. Kalau yang ada titiknya harus menempelkan ujung lidah ke gigi sari atas. Alladzi. Gitu ya. Dilatih saja ya Bunda ya, dilatih insyaallah. Betul ya. Huruf dzalnya. Oke, di huruf lam hati-hati ya. Jangan la tapi la. La beda kan ya bunyinya. La. Beda ya. Walladzi. Di sini kasroh bertemu ya sukun apa? Hukumnya ya Bunda? Kasroh bertemu ya sukun. Mad tabi'i. Pertemuan kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya. Meskipun sudah tahu ya, kita ingatkan saja dulu ya. Oke, berikutnya kita bahas dari segi nama istilah dulu, biar dibedahnya tidak hanya dari segi bacaan ya. Terus di sini ada qaddara fahada. Fahada di sini ada fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Termasuk apa ya Bunda? Masih tetap mad tabi'i. Ya. Istilahnya ayah Bunda sekalian sudah mengetahuinya. Ada mad asli atau tabi'i. Ya. Sambil murojaah nih ya, mad asli atau mad tabi'i. Kenapa disebut tabi'i? Apa Bu, Pak? Kenapa disebut tabi'i? Karena sudah punya tabiat, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan. Betul sekali, mantap, masya Allah, barakallah ya. Nah, kalau tabi'i ini secara bahasa, secara arti itu alami, natural, biasa ya. Seperti saya berbicara saja gini Bu, ada tidak kira-kira mad panjang atau tabi'inya? Ada, tuh kan ada. Oh kan ya, ada panjangnya tuh ya. Makanya tabiat panjang itu tidak kurang, tidak lebih, betul tadi ya, nggak kurang, tidak lebih. Makanya sering terjadi di huruf dal ini kepanjangan. Walladzi qaddara fahada. Siapa tuh yang seperti itu? Ya, kepanjangan, hati-hati ya. Jadi kesalahannya ada dua, kepanjangan. Terus yang kedua adalah memberikan hamzah. Pernah tidak gini? Walladzi qaddara fahada. Gitu ya. Hati-hati itu ya, tidak menekan di akhir. Kalau menekan di akhir nanti seperti kalimatnya. Nah ini nih.
contoh misalkan ada as-sama'i, ya. Nih, ada as-sama'i. Nah, gitu. Kalau yang ini baru ayah bunda. As-sama. Nah, itu baru diberikan nabar sedikit, ya, dikarenakan ada hamzah. Nabar itu untuk menunjukkan bahwa sukun hamzah di situ. Kalau yang ini nggak boleh. Walladzi qaddara fahada. Biasa ya, ngalir. Jangan tidak dihentakan, ya. Tapi gimana Bu, Pak? Fahada Oke, ya. Bisa diukur nanti tobi'inya. Nanti saya akan periksa di situ, ya. Terus yang sering terjadi juga di bunyi tasdid. Hati-hati bunyi tasdid nih. Jangan sampai walladzi qaddara fahada. Hati-hati ya. Tasdid itu menunjukkan dua huruf, ayah bunda. Kalau kita menghilangkan bunyi tasdid, kembali kepada tadi kesalahan jali. Kesalahan jali itu salah satu diantaranya apa aja Bu, Pak? Masih ingat tidak? Kesalahan jali, coba. Kesalahan jali apa aja? Yang pertama tertukar huruf. Ya. Tertukar huruf. Oke, apalagi kedua? Ini yang umum ya, yang umum. Tertukar harokat. Tertukar harokat. Ketiga, kurang tasdid. Tertukar bunyi tasdid mungkin gitu ya. Oke, tertukar bunyi tasdid. Nah, ini samakan saja. Tasdid. Oke, keempat. Apalagi? Ya, ini yang berubah mana ini? Panjang pendek, betul. Panjang pendek. Tertukar panjang pendek. Panjang pendek. Nah, ini harus dibedakan ya. Panjang pendek itu bukan gini, ayah bunda. Pernah saya sampaikan di pekan lalu ya. Contoh misalkan saya baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira merubah mana tidak? Merubah. Panjang itu. Merubah mana tidak? Merubah. Kalau ini terlalu panjang, ingat ya. Bedakan tertukar panjang pendek. Ya, kalau tertukar panjang pendek seperti yang tadi, Maliki yaumiddin, malah dibaca Maliki yau. Kafnya kira-kira panjang tidak di situ, ayah bunda? Panjang. Enggak kan? Pendek. Enggak, ini pendek Bu nih, kita lihat ya. Maliki kan, gitu ya. Maliki, pendek. Nah, ketika kita membaca Maliki, inilah yang disebut tertukar panjang pendek. Gitu ya. Bukan yang tadi basmalahnya dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu nanti kesalahan khafi, yaitu terlalu panjang membaca mad gitu. Yang harusnya tobi'i jadi jaiz atau lazim gitu ya. Nah, ini yang dimaksud yang merubah makna itu adalah tertukarnya panjang yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek gitu ya. Terus yang kelima ada lagi? Nah, yang kelima ini nanti kaitannya dengan ini juga nih. Ada bukan tertukar huruf ya. Ada ini. Menambah atau mengurangi. Nah, itu ya. Menambah apa ayah bunda? Afwan. Menambah atau mengurangi. Membuang. Mengurangi huruf. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Wal as. Yang dibuang apa tuh? Huruf ro-nya. Harusnya kan wal asr. Itu termasuk kesalahan jali juga sama, ya. Terus apalagi seperti minhu disukunkan jadi apa? Min mana hu-nya? Gitu ya. Harusnya dibaca min. Ya, jadi ada haknya. Kalau misalkan menambah huruf apa? Contoh misalkan qul huwallah. Apa tuh? Qul huwallah. Menambah apa tuh? Pak? Betul. Kan harusnya gini nih. Harusnya gini kan. Ada qul huwallah. Nah, kan gitu ya. Huwallahu kan gitu.
Ini dibacanya qul huwau. Berarti menambah huruf sukun di sini, wawu sukun. Tuh ya. Nah, ini yang terkadang kita tidak menyadari hal-hal yang seperti ini, ayah bunda ya. Maka dari itu di sini pun juga sama ya. Huruf tasdid itu harus betul-betul jelas. Walladzi qaddara fahada. Qaddara. Jangan sampai yang qaddara fahada. Kalau qaddara fahada sama dengan menghilangkan huruf, menghilangkan satu huruf di dalam huruf ini, gitu ya. Siap, kita praktekkan ayat 3 dulu ya, ayah bunda ya. Siap, saya satu kali, semua satu kali. Ya, diperhatikan dulu, makhrajnya diperhatikan ya. Tegas, ya, jadi pengucapannya gini. Izin saya praktekkan dengan memperlihatkan. Walladzi qaddara fahada. Hati-hati tidak. Walladzi qaddara fahada. Apa tuh yang berubah? Jangan memonyongkan, tapi walladzi qaddara fahada. Siap. 1, 2, 3. Walladzi Ya, serempak. Ingat, dannya jangan sampai kepanjangan ya. Daro fahada. 1, 2, 3. Papa sama-sama saja dulu. Oke, Masya Allah, barakallah ya. Tak mengapa Pak Bu, nggak apa-apa ya. Meskipun suaranya, aduh ini kok ramai banget, nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya kita dapat semua. Oke, nggak apa-apa. Siap, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Teh Syifa sudah nggak kuat mau menyampaikan sesuatu seperti ini. Oke, masih ada waktu. Siap, beberapa menit lagi. Lanjut, ayat keempat. Siap ya. Ketemu lagi walladzi. Tadi pengucapan lamnya gimana? Bukan wal, tapi walla. Tapi tetap ya dalam keadaan walla, la, itu ya, tipis ya. Ya. Di sini ayah bunda kita lihat. Seperti alif lam apa nih? Alif lam syamsiyah. Walla lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ladzi yang tadi di atas itu mad tabi'i. Ya, ya bunda ya, tabi'i di sini. Sedangkan yang ini apa ini? Dibaca dulu. Mad jaiz. Dibaca berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Atau bacaan tawasuto. Ya. Kan ada bacaan tul. Tul itu apa? Dipanjangkan, atau kalau di dalam bahasa Arab tawilun, apa tuh? Tinggi. Ya, tinggi. Ada tawilun, ada tul. Panjang sekali, tinggi sekali gitu ya. Itu bacaan mad lazim, berarti mad lazim yang itu. Terus ada yang kedua bacaan qasr. Apa bacaan qasr? Ayah bunda, bacaan qasr? Bacaan dua harokat. Bacaan tobi. Ya, ingat-ingat ya istilahnya. Jadi kalau istilah di dalam kaidah tajwid itu ada bacaan tul. Makanya kan jalan tol itu berasal dari bahasa Arab loh, ayah bunda. Ya, kan jalan tol gitu ya. Tol itu dari tul. Tul tuh, jalan tul gitu ya. Nah, itu betul. Yang lebih benar itu, Bu. Itu yang lebih benar ya, bukan jalan tol. Tul gitu ya. Tul itu panjang sekali, berarti 6 harokat. Kalau qasr itu kita sering ingat apa? Sholat di qasr. Berarti berapa, Bu? Disingkat kan? Gitu. 2 harokat. Ingat ya. Ada tul, apa Bu? Tul, Pak Bu, apa? Sekali 6 harokat. Qasr 2 harokat. Tawasut. Pertengahan. Kalau tawasud pertengahan gitu ya, berarti di bawah 6 harokat, di atas 2 harokat. Nah, jaiz munfasil termasuk bacaan mad yang tawasuto. Nah ya, jadi bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Kenapa tidak 3? Nah, kalau 3 harokat itu kekhawatiran terlalu pendek. Ya, jadi dipilihnya para ulama sepakat di 4 sampai 5 harokat. Maka dibacanya panjang.
Kenapa disebut Tapi ada yang mad dua harokat, Pak munfasil? Ustaz. Gimana, Bu? Ada yang dua harokat Gimana? ya. Najais Ada, juga gimana, yang gimana? membacanya dua. Oh iya, Najais ada juga yang dibaca dua harokat. Harokat. Betul. Itu nanti masuknya ke jalur torikohnya Thayyibah An-Nasr dari Al-Jazari, ya. Betul. Jadi nanti ada bacanya seperti ini. Walladzi akhrajal mar'a. Boleh tidak seperti itu? Boleh, Bu, Pak? Dua harokat nih. Walladzi akhrajal mar'a. Boleh? Boleh? Pertanyaannya, kalau saya tanya misalkan kepada ayah bunda, atau misalkan ada teman ayah bunda yang membaca dua harokat, langsung tanya, itu menggunakan toriko siapa? Aduh, toriko apa itu toriko? Berarti kalau misalkan gak tahu toriko, berarti yang dibacanya adalah gitu ya. Jadi harus tahu jalur ya ayah bunda ya, harus tahu jalur. Nah, berarti kalau jalur yang dibaca majaiz itu dua harokat, jalurnya apa di Thayyibah An-Nasr, Toriko Thayyibah An-Nasr dari Al-Jazari, atau lebih mudahnya Toriko Al-Jazari gitu ya, lebih mudahnya. Kalau yang 4 sampai 5 harokat Toriko siapa? Asyitibiyah. Betul ya, itu ya. Coba. Nih apa namanya, biar tahu semua ya Bunda. Bacaan yang kita baca, Al-Qur'an saat ini yang kita baca ya di Al-Qur'an Indonesia, ini riwayatnya siapa? Hafiz. Nah, itu harus tahu ya. Harus tahu ya. Imam Hafiz. Imam Hafiz itu nama orang yang menyampaikan sampai ke kita ya Bunda ya. Imam Hafiz. Nah, ini ya. Hafiz. Nah, ini ya. Imam Hafiz. Ini nama yang sampai sanad kepada kita ya. Hafiz. Imam Hafiz, torikohnya adalah Syatibiyah gitu ya. Minimal ini aja deh. Hafaz aja yang biar kalau misalkan ada yang nanya itu bacaan Al-Qur'an menggunakan riwayat siapa? Riwayat Hafaz gitu ya. Kan lengkap ya, kalau misalkan ingin dilengkapi Hafaz belajar kepada siapa? Kepada Imam Asim, qiraahnya dari Asim kan itu ya. Makanya ada istilahnya Hafaz an Asim Toriko Syatibiyah. Ya, kalau misalkan ayah bunda bingung nggak usah dihafalin ya. Pokoknya ayat keempat majaiz munfasil ada yang dibaca dua harokat, betul sekali. Tergantung nanti jalur torikohnya kita menggunakan yang mana, yang Al-Jazari atau yang Syatibi gitu ya. Kalau yang kita praktekkan adalah Syatibiyah jalurnya ya, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Walladzi Nah, ini saya pernah dikoreksi oleh Syekh Isa Al-Ma'sarawi waktu itu di daurah bersama Syekh Hanofa, murid kesayangannya Syekh Isa itu ya. Itu waktu itu membaca Quran surah An-Najiat ya. Ada kalimatnya yang seperti ini ya. Kurang tebal. Waktu itu dikoreksi kurang tebal ya. Terus ketebalan huruf kho, ingat tidak memonyongkan dua bibir. Tidak, tapi nah, cuman ini agak nekuk ya, agak nekuk sedikit. Asal tidak memonyongkan dua bibir, gitu aja ya. Untuk apa namanya, ini hasil talaki saja ya. Untuk kesempurnanya apakah sudah sempurna atau tidak, wallahu alam ya. Karena yang namanya bertalaki waktu itu barangkali bisa jadi sempurna ya, belum tentu. Kalau misalkan harus sering, soalnya ya harus sering mentalakikan ya. Makanya ini sedikit sharing pengalaman saat bertalaki. Huruf kho-nya ditebalkan ya, karena huruf kho itu mempunyai sifat apa ya Bunda? Sifat isti'la ya. Nah, di sini ya, huruf kho ini mempunyai sifat yang namanya isti'la ya. Isti'la itu mengangkat pangkal lidah ya, menempel ke langit-langit ya. Langit-langit ini nih ya, kalau di lidah itu kan ada langit-langit ya. Jadi mengangkat pangkal lidah ya, menempel ke langit-langit dan akan menghasilkan bunyi yang tebal. Kho itu ya. Meskipun dari pengucapan huruf kho ini ada perbedaan di kalangan para ulama yang sudah bersana juga. Salah satu di antaranya guru kita bersama, ulama kita bersama, yaitu Syekh Aiman Suaid. Nah, kalau beliau pengucapan huruf kho-nya gini. Kho, 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 go, kho,
kho. Maka ini dibaca akhroja gitu ya, kurang lebih. Nah ini apa namanya, setidaknya mengetahui saja ayah bunda ya. Untuk kesempurnaannya tetap kita harus bertalaki kepada seorang guru yang memang sudah mumpuni di bidangnya ya. Dan setiap guru itu pasti berbeda-beda. Pasti akan ada yang bertanya, terus lantas kita harus mengikuti yang mana gitu ya. Niatkan saja kita untuk senantiasa mengharap pahala dan ridho Allah, dan maksimalkan untuk belajar. Kalau misalkan kita mendapatkan suatu ilmu dari guru kita, ikuti saja ya. Contoh dari membaca iklab saja itu kan ada 3 baca ya, 3 cara baca ya ayah bunda ya. Jadi memang nanti tergantung guru kita membacanya dengan pengucapan yang mana, nanti akan berbeda-beda ya. Nah termasuk di sini kita ucapkan, dikarenakan saya berpengalaman bersama Syekh Isa Al-Masarui, maka pengucapan yang kho di sini ditebalkan dan ada sedikit getaran gitu ya. Nah cuman tidak berlebihan. Walladzi akhrajal. Hati-hati di sini ayah bunda. Di sini ada alif lam apa di sini? Rojal. Alif lam syamsiah komariah. Bisa ditinjau dari tanda apa tandanya ya bunda? Nah, tandanya sukun. Kalau dari segi bacaan, dibaca jelas. Nah, berarti idharu ya. Makanya ada idhar Bu. Kalau misalkan dibaca jelas itu idhar. Kalau idgham itu walla itu tuh ya, seperti ihdinas shi. Kan itu kan ihdinas shi. Kalau misalkan dari segi tanda syamsiah itu ada tasdid, kalau komariah itu ada sukun. Tapi kalau ditinjau dari cara baca, ini idgham, ini idhar. Ya, jadi ada alif lam komariah atau idhar komariah. Komariahnya apa Bu Pak? Komariahnya adalah huruf ro. Ini ro. Ini ro. Ro-nya. Ro-nya ya. Apa mim afwan. Apa? Mim. Akhrajal mar'a. Mim. Afwan ya. Mim betul, mim ya. Ini enggak ini ya. Mimnya yang apa komariahnya ya. Idharnya adalah lam gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau dibedah lagi, ini para ulama unik sekali memberikan nama istilah komariah dan syamsiah. Unik ayah bunda ya. Nanti barangkali di kajian yang lain kita akan bedah sejarah kenapa para ulama menggunakan istilah alif lam syamsiah, alif lam komariah. Ada apa dengan bulan dan bintang gitu ya. Sebetulnya simpelnya mudah sekali. Bulan dan matahari afwan. Kok bulan dan bintang gitu ya. Terasa serasi saja ya. Nah, jadi ada yang disebut bintang Bu gitu maksudnya ya. Jadi ada bulan, ada matahari. Nah, ternyata para ulama itu menggambarkan lamnya itu adalah bintang. Ini nih lamnya. Lamnya diberikan nama bintang. Kalau bintang bertemu dengan bulan atau komar, kira-kira bintangnya terlihat ada gitu ya. Makanya idhar kan jelas ya. Jelas. Iya. Makanya lam sukun bertemu mim atau huruf komariahnya mim, maka dibaca jelas al-mar'a gitu ya. Al-mar'a. Nah, itu ya. Jadi lamnya itu diisyaratkan sebagai bintang. Makanya kalau yang ini lamnya diisyaratkan menjadi bintang, bertemu dengan matahari, bintangnya ada tidak kira-kira ayah bunda? Sebetulnya ada ya, cuman tidak terlihat. Karena apa? Karena ada huruf matahari gitu. Itu ceritanya ya. Tapi insya Allah ini sebetulnya ada kitabnya ya, ada keterangannya. Itu kalau misalkan ayah bunda yang belajar di tahsin private itu ada. Saya sudah mencantumkan kaidah-kaidahnya di sana ya. Iya. Oke, berarti di sini dibaca apa ayah bunda lamnya? Dibaca rohwa atau syiddah? Lamnya dibaca rohwa atau syiddah dari segi sifat? Akhrajal. Dibaca tawassut ya. Jadi saya berikan pilihannya kira-kira dibaca rohwa atau syiddah. Nah, dibacanya tawassut ya. Tidak syiddah, tidak rohwa, pertengahan.
Lin Umar, betul ya. Yang dibaca tawasul itu adalah Lin Umaru ya. Akhrajal mar'a. Ingat huruf ain di sini dibaca 2 harokat. Jangan sampai kepanjangan dan jangan sampai menambah huruf hamzah. Ya. Oke, siap kita baca. Dan huruf ain nanti kita bisa mempelajari secara tidak mudah juga ya. Banyak guru-guru juga yang masih dikoreksi di huruf ain karena banyak yang suka hidung tapi gitu ya. Siap, saya praktekkan satu kali ya Bunda, satu kali ya. Walladzi akhrajal mar'a. Silakan. Allah, barakallah. Sepertinya sudah siap nih nanti untuk talakinya ya. Baik, sebelum kita bertalaki, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan meskipun ini agak lebih 5 menit ya si Pak Wan ya, nggak apa-apa insyaallah ya. Baik ayah bunda sekalian, tentunya tetap bersama kami, jangan dulu kemana-mana selepas jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Silakan Teh Syifa untuk menyampaikan informasinya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ari untuk waktu dan tempatnya. Dan Masya Allah Bapak Ibu semua, di sini sudah mencapai 193 partisipan, Masya Allah ya, luar biasa sekali semangatnya dari Bapak Ibu semua, masih stay di sini dan jangan kemana-mana. Ada sedikit informasi dari kami dan mohon izin untuk kami bantu tampilkan di layar Bapak Ibu semua ya. Kira-kira apakah sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah ya. Baik, di sini kami mau memperkenalkan program Tasin bersama Sobat Kaji. Ada beberapa ya, yaitu ada 2 program. Yang pertama ini ada kelas Tasin Akbar, yang insya Allah kita selalu rutin kajiannya di setiap hari Ahad malam beserta Rabu malamnya, khusus bedah tajwidnya di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Program ini kelas akbarnya gratis ya Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu bisa meng-sharekan linknya ini kepada yang lainnya untuk bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahmi serta bertolabul ilmi, belajar bersama kami di sini, seperti itu ya. Dan selanjutnya juga tidak lupa kami adakan kelas tasin privatnya Bapak Ibu semua. Sebelum kita sepil ada apa aja sih kelas privatnya Bapak Ibu semua, sedikit Syifa menginformasikan sistem belajarnya seperti apa nih. Nah, untuk kelas privatnya ini, untuk satu kelasnya kurang lebih ada 8 hingga 12 pesertanya dalam satu kelas ya. Juga untuk pertemuannya ada 4 pertemuan selama 1 bulan. Dan belajarnya dari mana? Belajarnya melalui online, melalui media Zoom meeting dengan durasi belajar 1 jam 30 menit. Nah, yang kerennya lagi Bapak Ibu semua, kalau ikutan kelas privat beruntung sekali karena nanti akan mendapatkan bonus gratis rekaman Zoom-nya setiap pertemuan, dan juga kami berikan modul PDF-nya pembelajarannya saat kelas privatnya, seperti itu ya. Nah, untuk pilihan kelasnya ada apa aja? Yang pertama di kami ada kelas Tikror. Kelas Tikror ini cocok sekali buat Bapak Ibu untuk belajar mulai dari 0 ya, seperti huruf hijaiyah atau mengenal huruf hijaiyah. Cocok sekali buat Bapak Ibu yang mungkin merasa lupa atau pemula ya. Ini bisa ikutan di kelas Tikrornya. Nah, ini tidak ada placement testnya ya, siapapun bisa bergabung seperti itu. Untuk contoh kelasnya ada nih seperti ini Bapak Ibu semua. Siap, kita mulai ya. Itu pembahasan kita adalah huruf kaf. Nah, ya di huruf kaf ini sering kita lihat di sini, ibu-ibu sekalian. Kita akan ketahui
posisi makhraj huruf kaf ya. Nah, kita lihat dulu langit-langit atas. Nah, ini di sini ibu-ibu sekalian bisa menyentuh dengan lidah kita ya. Nah, kalau huruf kaf itu tidak menempel ke istilah baca Al-Qur'annya, tapi kita akan fokuskan kepada makhraj dan juga sifat. Apa itu makhraj? Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semua untuk kelas tikrornya. Nah, untuk yang kedua juga kami ada kelas tahsin tajwid, yang dimana kelas tahsin ini rekomendasi sekali, banyak peminatnya karena kita bisa mulai belajar mengkonsistenkan bacaan mad panjangnya mulai dari mad 2 harakat dan seterusnya ya. Dan insya Allah ini sudah ada kurikulumnya dan bisa berkelanjutan kepada bab makhraj ya. Nah, untuk modulnya banyak sekali Bapak Ibu semua ya. Kurang lebih seperti ini, mulai dari 2 harakat, 4 sampai 5 harakat, 6 harakat, dan membahas huruf alif lam beserta qalqalahnya, gunnah, idhar, ikhfanya juga sudah ada. Dan selanjutnya di sini kita ada kelas talakinya. Ini banyak sekali buat Bapak Ibu bertanya-tanya, ada kelas talakinya juga enggak? Alhamdulillah kita juga sudah ada ya Bapak Ibu untuk kelas talakinya. Yang dimana di sini untuk kelas talaki ada plasmen tesnya terlebih dahulu ya, membacakan rekaman Quran surat Maryam ayat 1 sampai 5, yang dimana ini untuk belajarnya itu langsung kepada mushafnya ya. Mushafnya kita menggunakan mushaf Indonesia seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kelas tahsin makomatnya ya. Nah, ini untuk belajar makomatnya menggunakan irama kurdi ya. Untuk modulnya sendiri sudah dilengkapi dengan tangga nada iramanya untuk mempermudah Bapak Ibu belajar saat kelas privat berlangsung ya. Dan gak lupa kami juga berikan audio rekamanannya untuk bisa Bapak Ibu pelajari di rumah dimanapun dan juga kapanpun ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan insya Allah kita akan mulai di bulan Septembernya. Kami buka untuk kelas tahsin tajwidnya ada 3 kelas ya Bapak Ibu. Mulai di hari Selasa sore, Jumat pagi, dan juga Jumat siangnya untuk khusus akhwat ya. Untuk akhwatnya di hari Jumat siang. Serta ada kelas tikrornya di hari Kamis sore khusus akhwatnya saja ya. Mudah-mudahan untuk kelas privat ini bisa menjadi solusi membantu kita memperbaiki bacaan Al-Quran, dan juga ini bisa menjadi kita lebih dekat dengan Al-Qurannya, dan belajar tahsin juga nggak harus keluar rumah ya, cuman di rumah aja menggunakan media online seperti itu. Nah, gampang sekali untuk Bapak Ibu bergabung di kelas privatnya, yaitu menghubungi nomor admin kami di 082123886526. Seperti itu ya. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti kelas privatnya hanya dengan berinfak sebesar rasa syukurnya saja. Adapun infak sebesar rasa syukur ini dari Bapak Ibu berikan kepada kami tiada lain untuk memakmurkan para asatid kami, serta kami maksimalkan pada fasilitas kami untuk Bapak Ibu semua sendiri, dan tentunya juga menjadi amal jariah untuk bersama. Semoga Allah luaskan rezeki kita semua. Amin ya robbal alamin ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Mengenai untuk barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Siapa boleh nggak minta link promosi Al-Quran Kisah? Oke, untuk produk Al-Quran Kisahnya boleh nanti kami bantu sharekan ya. Kak Fatir boleh langsung hubungi ke nomor admin kami aja gitu ya. Untuk pembelian produknya bisa boleh dikirimkan ke nomor kami yang udah kami bantu sharekan di kolom komentar ya. Alhamdulillah admin kami sudah mengirimkan melalui kolom komentarnya nomor WA-nya, bisa langsung hubungi ya. Seperti itu Kak Fatir. Untuk pembelian produk apapun itu, mau itu Al-Quran, poster, kalender ya, bisa langsung hubungi nomor admin kami. Seperti itu.
Ada lagi yang lain Bapak Ibu semua, ada yang mau bertanya mengenai kelas privat ini? Insya Allah kita akan mulai di bulan Septembernya, ada lagi ya. Ini untuk kelas baru ya Bapak Ibu semua, untuk kelas baru di bulan Septembernya. Atau bagi Bapak Ibu punya teman, oke, ada Ibu Fitriawati, bagaimana Ibu? Kalau untuk kelas talakinya tadi gimana Mbak? Untuk kelas lalakinya itu tidak ada modul, langsung membaca mushaf Al-Qur'annya, langsung dikoreksi oleh asatid kami. Seperti itu Ibu Fitriawati. Dengan durasi 1 jam 30 menit ya, masih sama. Cuman untuk bab talak ini memang sudah cukup jauh, sehingga kalau mau langsung loncat ke bab talak ini ada sedikit placement testnya, yaitu membacakan Quran surat Maryamnya mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Seperti itu Ibu Fitri. Terus daftarnya tanya ke admin dulu Mbak ya? Iya, boleh. Nanti bisa langsung hubungi nomor admin di kolom komentarnya. Sebutkan nama, kira-kira Bapak Ibu mau ambil kelas apa nih ya yang cocok ya, atau mau diskusi dulu sama adminnya ya. Tanya-tanya dulu yang lebih cocok yang mana. Boleh sekalian sebutkan nama dan pilih kelas privatnya mau yang mana, seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu Fitri. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu semua? Kelas untuk ikhwan udah buka belum? Kelas ikhwan untuk trikot sama yang laki. Untuk khusus ikhwan, alhamdulillah untuk kelas privat bersama sobat ngaji ini untuk sementara masih berkelompok dan masih bergabung, terkecuali untuk akhwatnya alhamdulillah ada, seperti itu Kak Fatih ya. Seperti itu Kak Fatir ya. Tapi dapat semua. Ya, gimana Kak Fatir? Ada lagi yang lain untuk yang bertanya kelas privatnya? Jika tidak ada, kami bantu batasi dan kami cukupkan ya. Dan kita lanjut ke bab materi untuk sesi tanya jawab ataupun sesi talakinya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, kami bantu alihkan lagi kepada Ustadz Ari Abdullah ya. Terima kasih banyak dan sifat kembalikan lagi kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, syukron Teh Syifa atas informasinya, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda. Sekedar tambahan saja karena kita pun juga mempunyai tanggung jawab lebih ya untuk alokasi kelas ini gitu ya. Jadi untuk kelas makomat dan juga kelas talaki itu kita menitik tekankan kepada ayah bunda melakukan placement test, dan placement testnya itu tidak usah dihafalkan dulu. Jadi langsung refleksi ya, refleksi. Jadi langsung baca aja, langsung dikirimkan ya. Dikarenakan apa? Untuk mengukur kadar kualitas dalam membaca. Karena di talaki ini kita lebih ketat lagi saat ini ya. Untuk bulan September ini sedikit berbeda, untuk placement testnya lebih diperketat lagi. Biar apa? Biar mempermudah ayah bunda, tidak hanya mempermudah ayah bunda tapi mempermudah para guru juga ya. Terus yang kedua, yang paling tinggi mungkin barangkali ya dari talaki, yaitu makomat. Jadi makomat ini sebetulnya mirip-mirip talaki gitu ya, cuman double tanggung jawabnya gitu ya. Jadi sehingga yang makomat ini biasanya dulu kita hanya memasukkan saja siapapun yang mau bisa gitu ya. Karena qadarullah pertengahan jalan kita pun juga mendapatkan masukan-masukan dari peserta untuk senantiasa menyeragamkan kemampuan ya. Jadi sehingga memudahkan peserta juga, tidak hanya memudahkan peserta tapi memudahkan para asatid. Ingat placement testnya untuk makomat itu jadi 2 ya. Talaki bacaan Al-Qur'annya harus sudah lancar ya, fasih dan juga iramanya bagus ya. Bagaimana dengan saya yang mau tapi keterbatasan dengan irama gitu ya. Nah, untuk saat ini kita memberikan kebijakan seperti itu karena apa? Karena untuk mempermudah programnya berjalan dengan lancar gitu ayah bunda ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada yang belum lolos misalkan, tidak usah khawatir karena kita masih ada program-program yang lainnya, kan ada tikror, ada tahsin, ada talaki ya. Jadi insya Allah kedepannya akan kita sesuaikan ya dari kelas ke kelasnya ya. Misalkan kelas A
itu level kemampuannya semuanya 50 misalkan. Kelas B misalkan program yang sama tapi level kemampuannya 80% misalkan gitu ya. Jadi biar sama. Itu memang perlu kita perketat lagi ya. Memang untuk kemudahan juga seperti itu ya untuk tambahannya. Syukron Teh Sipa untuk informasinya ya. Baik, kita lanjutkan kembali ayah bunda sekalian untuk talakinya. Monggo siap-siap langsung raise hand dan saya juga mohon bantuannya juga boleh ke Teh Syifa. Kita dahulukan kepada peserta yang belum pernah nih ya, dikarenakan ini dari ratusan orang pasti ada yang mau bertalaki juga yang belum pernah ya. Nah, saya pun juga terkadang suka bingung ini yang belum pernah itu siapa ya, tapi kira-kira adalah nama-nama yang memang bisa diinikan. Teh Syifa boleh dibantu untuk talakinya. Baik. Ayat 3 dan 4 ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, di sini sudah banyak sekali yang menggunakan fitur raise hand-nya. Kita mulai dari Ibu Siti ya, yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu Siti, boleh di-on-kan mikrofonnya dan mencoba untuk bertalaki. Alhamdulillah. Sepertinya Ibu Siti turun nih raise hand-nya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi kota asal mana, Ibu? Bagaimana? Diulang lagi? Bagaimana? Ya, lokasi kota mana, Ibu? Lokasi kota mana? Tulung Agung. Ya. Tulung Agung. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita pun juga di sini punya saudara nih di Tulung Agung ya, Mas Edo di sini ya. Oke. Iya, alhamdulillah ya. Siap, Bu? Monggo. Ayat 3 dan 4 saja ya, 2 ayat. Monggo. Ayat berapa, Ustaz? Ayat yang mana, Ustaz? 3 dan 4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Coba dari ta'awudnya di ini, Ibu, dari ta'awudnya sama-sama diperhatikan. A'udzubillah. Ya, dilatih coba ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dibiasakan ditajwidkan saja. Coba Afwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أخرج المرعى وجعله شاء أحوى. Diulangi Afwan, Bu, di ayat 3. Walladzi qaddaro dulu. والذي أخرج المرعى. Qaddaro, Bu, yang atasnya. Walladzi qaddaro fahada. Nah, itu yang ini. Yang ini, Bu, yang ini. Ada? Iya. Ayat 3. Iya. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Oke, cukup. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, itu ya. Tadi sempat lihat ayat 3 itu yang ayat 4, Bu ya. Gak apa-apa. Mantap, bagus. Iya. Nah, baik ini. Gak apa-apa, Bu. Tenang ya, gak apa-apa. Insya Allah apa yang sudah dibaca pun juga luar biasa nih. Alhamdulillah ya. Nah, jadi nanti kalau ukuran Al-Quran itu ayatnya itu di ini, Bu ya. Di akhir. Makanya ayat ketiga itu yang ini. Oke, alhamdulillah. Di sini ada yang perlu diperhatikan, Bu, yaitu di alladzi-nya kepanjangan ya. Tobi'i kan atau tidak kurang tidak lebih. Walladzi sedikit saja. Walladzi qaddara fahada. Dan juga sama, dua harokat kadarnya ya.
Nah, bagaimana kalau misalkan memanjangkan alladzi, apakah merubah mana? Ya enggak. Ya, kalau misalkan terlalu panjang itu tidak merubah mana, tapi menyalahi kaidah tajwid. Tetap nanti kesalahannya adalah lahnul khofi. Ya, oke. Zi-nya tidak dibaca terlalu panjang, tapi walladzi qaddara fahada. Minimal madnya dulu di ini Bu ya, di apa namanya, sedikit demi sedikit diperbaiki ya. Apalagi kalau misalkan kepanjangan tinggal dikurangin saja gitu ya. Masya Allah. Berikutnya di ayat keempatnya yaitu di huruf kho ya. Waladinya ini udah betul nih, udah dibaca panjang lebih dari 2 harokat ya, 4 atau sampai 5 harokat. Akan tetapi di sini kho-nya tinggal ditebalkan saja sih ya dari segi sifat al-khroja al-khroja. Walladzi akhrajal mar'a. Nah, hati-hati ainnya tadi mar'a. Berapa harokat tuh Bu kalau dipanjangkan seperti itu? Tapi insya Allah tinggal dikurangi saja ya. Panjang sekali ya. Nggak apa-apa ya. Insya Allah. Nah, iya, udah dikoreksi pasti akan ada apa batasan ya, ada batasan ketika oh ini berarti hati-hati nih jangan sampai kepanjangan. Jadi cukup segini. Walladzi akhrajal mar'a mar'a. Nah, gitu ya, tidak mar'a. Gitu ya. Dan memang terkadang suka enak sih Bu ya, terkadang seperti itu tuh ad-duha tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Oh gitu ya. Kepanjangan banget ya. Tapi kita ukurannya tetap madenya di apa namanya? Diukur nih. Karena di sini tobi'i maka dibaca 2 harokat. Itu aja Ibu. Masya Allah, syukron ya. Di Tulung Agung nih bisa gabung ya. Baru bergabung Bu? Baru bergabung atau udah lama nih? Sudah jarang-jarang aktif. Nggak mau. Jarang aktif. Tapi alhamdulillah sekarang aktif lagi ya. Mantap. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mantap Bu. Ya, pertahankan. Siap, kita lanjutkan. Tes Syifa. Masya Allah. Ya, Syukran sama-sama, Ibu Siti. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Kebetulan di sini ada yang sudah dari kolom komentar juga ya Pak Ustadz ya. Ada Ibu Astuti Arsat Soleh. Nah, silakan Ibu Astuti untuk mencoba pertalakinya, boleh di-on-kan ya untuk mikrofonnya. Astuti. Kota asal mana Ibu Astuti? Assalamualaikum Ibu Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal NTT, Ustaz. NTT, wah di sini pun juga kita punya guru di NTT nih, ya Ustadz Rujak, Ustadz Sukri, Masya Allah ya. Alhamdulillah ini sampai ke pelosok-pelosok ya, Alhamdulillah. Mantap Bu, ya siap Bu? Siap. Ayat 3 dan 4, monggo silakan Bu. 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a. Ayat 3 masih seperti tadimu ayat 3 ayat 3. Ayat 3 walladzi qaddara. Walladzi qaddara fahada. Terus ayat 4-nya Bu. Walladzi akhrajal mar'a. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya cukup, alhamdulillah. 2 ayat pun juga nanti kita akan coba ya. Nah, di sini saya lingkari Bu, yang ayat ketiganya adalah di ro. Ya, ro ini kan mempunyai apa namanya sifat tebal tipis ya, tafkhim tarkik gitu ya. Apalagi huruf ro ini ketika berharokat fathah itu dibaca tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Huruf ro itu menempel dari ujung lidah, menempel ke gusi gigi seri atas. Dan tidak memonyokkan 2 bibir ya, enggak tapi ya, bisa dirasakan ya. Walladzi qaddara.
ro, erlo, ya. Walladzi qaddara fahada. Nah, gitu ya. Makanya dijaga dengan tidak memonyongkan. Harus dibiasakan sih ya, harus dibiasakan. Karena saya pun juga dulu memang sama ya. Ketika mengucapkan huruf ro itu otomatis entah kenapa tiba-tiba selalu monyong ya, seperti itu. Oke, huruf ro-nya saja. Yang lainnya alhamdulillah untuk sementara apa namanya aman, gitu ya. Terus berikutnya di huruf ho lagi ya. Kalau tadi kurang tebal, kalau yang ini jangan sampai memantul, Bu. Walladzi akhro. Bukan tapi akhro ya. Nah, itu ya akhro. Nah, jangan akhro, tapi ngalir dulu. Dikarenakan rohwa. Akhro. Nah, jangan ya. Coba dialirkan dulu. Nah, dilatih itu aja ya. Masya Allah, barakallah ya. Lumayan huruf kho pun juga sama. Perlu melatih pengucapan kita di huruf kho yang mana posisinya ada di tenggorokan bagian atas atau pangkal lidah paling dalam gitu ya, seperti itu. Untuk sementara yang lainnya sudah mantap, Bu, aman ya. Tinggal nanti diperhatikan tebal tipisnya saja, karena ketika kita membaca Al-Qur'an pasti ada tebal tipisnya ya. Walladzi qo, huruf qo kan tebal. Qaddara fahada, tebal tipis lagi gitu ya. Barakallahu fikum, syukran, Bu. Alhamdulillah. Mantap, bagus ya. Baik, kita batasi coba satu lagi, Teh Syifa, afwan. Baik, syukran Ibu Astuti. Mungkin kita batasi untuk talakinya, dan terakhir untuk satu orang terakhir kepada Ikhwan ya. Di sini ada Bapak Ahmad Hatta. Silakan Bapak Ahmad untuk. Wah, Masya Allah. Ini selalu on cam nih Pak Ahmad. Saya lupa lagi Pak Ahmad, lokasi asal kota mana Pak Ahmad? Kota Tangerang. Tangerang, Jakarta ya, Tangerang ya, mantap ya. Iya, Masya Allah ya. Oke, siap Pak Ahmad ya. Di Quran surah Al-A'la ayat ke-3 dan ke-4. Hati-hati, walladzi qaddara ya. Ya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pak Ahmad, alhamdulillah ya. Baru talaki ya, atau udah pernah Pak Ahmad ikut di hari Rabu? Udah pernah juga ya? Sudah. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Nah, yang pertama di H, hati-hati tadi ya. Kalau huruf H ini nanti dominannya tertukarnya dengan apa kira-kira? Dengan huruf H. Nah, gitu ya. Betul. Jangan sampai walladzi qaddara fahada. Hada. Hati-hati ya. Tapi H. Fahada. Coba Pak Ahmad di sini aja. Fahada. Kan H besar ini ya Ustaz ya? Ya, H besar. Dari ujung tenggorokan ya. Di pangkal. Walladzi qaddara fahada. Nah, gitu. Coba satu kali. Wallazi qaddara fahada. Nah, ini lebih tepat ya. Kalau tadi fahada ada itunya ya. Oke, mantap, bagus. Berikutnya memang di huruf kho-nya nih. Ya, jadi lebih ditebalkan seperti ini. Ya, agak nekuk nanti kalau dari segi bibir ya, jadi tebal. Nah, di dalam yang akan mempengaruhi ketebalan ketipisannya karena istilah mengangkat ya. Walladzi akhrajal mar'a. Nah, huruf ain juga sama.
Nah, di sini jangan sampai jangan tertukar dengan huruf hamzah, meskipun memang tidak mudah ya untuk mengucapkan huruf ain ini. Karena seringkali huruf ain ini secara umum itu sering masuk ke hidung. Ya, makanya jadi bunyinya gitu ya. Tapi gitu ya. Kan beda. Jadi huruf ain itu adalah, kalau misalkan kita mungkin barangkali ayah bunda pernah mendengar katup epiglotis gitu ya. Itu menekan. Makanya kalau misalkan kita rasa di sini tuh ya, ada pergerakan, ada penekanan ya. Jangan sampai ini ke hidung berarti tapi gitu kurang lebih ya. Bagaimana caranya? Ya latih saja gitu ya. Biasanya saya dulu melatih dari hamzah ke ain dulu. Gitu ya. Terus coba dibalikin. Dari ain ke hamzah. Gitu untuk ngelatihnya ya. Nah, biasanya suka pas ditukar suka jadi beda ya bunyinya, berarti belum tepat ya, belum pas seperti itu ya. Berapa lama saya juga belajar di huruf ain? Oh, lama sekali ya bunda ya. Bertalaki terus menerus, dan alhamdulillah yang asalnya sering dikoreksi jadi jarang, tapi pernah dikoreksi juga pernah ya bunda ya. Tapi untuk saat ini jarang lah gitu ya. Karena pengucapan ain itu bisa dibayangkan ya. Bukan tapi ujungnya seperti hamzah ya, karena untuk huruf ain ini penekanan katup epiglotisnya itu di awal. Nah itu tuh ya, ditekan dulu baru nah gitu ya caranya. Memang tidak mudah sih ya, tinggal dilatih saja. Makanya kan kita memerlukan yang namanya riado tulisan ya, melatih terus lidah kita biar kita terbiasa, dan kita sebetulnya ngejar ini ayah bunda, ngejar refleksinya. Jadi pengucapan huruf itu memang harus refleks gitu ya, refleks. Kalau misalkan tidak refleks, dibiasakan bagaimana biar menjadi refleks. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Jadi di lidah atau di tenggorokan itu otomatis itu ya, tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Gitu, Masya Allah. Pak Ahmad, Masya Allah, ini istiqomah selalu nih Pak Ahmad ya, dan juga on cam nih ayah bunda ya, perlu apresiasi juga. Mudah-mudahan termotivasi yang lainnya nih bisa on cam juga ya, karena on cam itu energinya memang beda gitu ya. Tapi memang nggak wajib ya ayah bunda ya, nggak wajib ya, cuman energinya memang berbeda. Saya pun juga di sini mencoba seperti ngajar saja ke masjid gitu ya, pakaian rapi, wangi-wangian gitu ya. Nah, untuk apalagi di rumah masing-masing kan ya bebas gitu ya. Tapi tentunya energi inilah yang bisa terbawa nuansanya di kajian, meskipun online, tapi kita betul-betul seperti memposisikan kita seperti di masjid gitu ya, seperti mau belajar. Tapi tentunya ini bukan suatu yang harus atau diwajibkan, tidak ya, bebas. Ini hanya masukan-masukan saja karena memang energinya beda ya. Kira-kira Pak Ahmad gimana energinya kalau on cam? Itu ya, beda ya itu ya. Itu ya. Ada keberanian yang memang betul ya. Nah, cuman memang saya pun juga memaklumi karena di sini tidak hanya ikhwan ya, tidak hanya bapak-bapak, tapi ada ibu-ibu juga ya. Jadi sehingga apalagi saya sebagai laki-laki di sini ya, sebagai ikhwan yang memang seharusnya akhwat semua itu ya, seharusnya ikhwan semua. Cuma karena kita keterbatasan oleh guru akhwat ya. Dan alhamdulillah saya saat ini pun juga kita yang konsisten guru akhwat ini baru satu gitu ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan akhwat yang lainnya bisa bergabung juga. Yaitu terkadang gini ayah bunda, ada yang bergabung tiba-tiba sendirian, mundur lagi gitu ya. Jadi gak ada temen ya, dikarenakan di sobat ngaji ini kebanyakan ikhwan semua gurunya. Itu ya, mohon doanya ya. Mohon doanya mudah-mudahan kita bisa memperbanyak guru akhwatnya itu ya barangkali ya. Baik, malam hari ini sebetulnya
ringan ya. Maksudnya ini ilmu-ilmu yang saya katakan ini sangat dasar sekali ya. Jadi sehingga mohon maaf barangkali misalkan di penyampaian ataupun pembahasan kita malam hari ini kurang gitu ya. Apalagi di sini juga ada yang bertanya tadi berkaitan dengan hafaz. Hafaz itu riwayat ya. Jadi riwayat bacaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran saat ini dengan baca dengan rosem ataupun dobet yang Bapak Ibu lihat ini di sini adalah ketika kita membaca walladzi akhrajal mar'a, itu kan pertanyaannya bacaan ini berasal dari mana? Berasal dari riwayat Hafiz gitu ya. Hafiz itu Imam Hafiz, nama orang gitu ya, nama orang yang meriwayatkan kepada berbagai jalur, termasuk jalurnya Thariqah Syatibiyah sampai ke kita ya. Terus jalur-jalurnya lagi di para guru-guru ulama yang mempunyai sanad sampai mengajarkan kepada kita gitu kurang lebih ya. Seperti saya misalkan di sini punya pengalaman berguru kepada Syekh Hanafa, Syekh Isa Al-Masarawi, terus ada Syekh Husni, Ustadz Rendi dulu ya. Nah, itu sebagai sanad juga sama gitu ya. Jadi menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Itu barangkali ya. Dan tentunya seperti biasa kurang lebihnya mohon maaf ya karena kita pun juga di sini sama-sama belajar dan mengajarkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji pada malam hari ini meskipun kajian kita kajian yang sederhana sekali gitu ya Bunda ya, ngebahas 2 ayat saja lumayan juga ternyata ya, panjang sekali waktunya ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan dan masih memberikan rizki waktu kepada kita semua untuk belajar ya Bunda ya. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah masih memberikan rizki waktu, usia ya, kesempatan dan juga kesehatan untuk senantiasa memaksimalkan untuk belajar dan tentunya kita niatkan belajar di sini untuk meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih juga kepada Teh Sipa yang tentunya masih setia bersama kita ya. Meskipun sekarang itu jauh Teh Sipa ya. Sekarang di Di Ranca Ekek ya. Iya, Ustaz. Ini harus pulang nih Teh Sipa nih. Harus pulang udah malam-malam ya. Tapi alhamdulillah apresiasi. Doakan ayah bunda sekalian mudah-mudahan Teh Sipa nanti pulangnya selamat sampai rumahnya. Begitupun juga saya pun juga ini qadarullah sedang di kantor. Jadi bentrok studionya sama Sipa nih ya. Yang lain dipakai semua oleh asatid dengan kelas private-nya gitu ya. Jadi sehingga ini di kantor saya pun juga mohon doanya juga mudah-mudahan saya bisa pulang juga dengan keadaan sehat dan juga selamat ya. Amin ya robbal alamin. Barangkali ayah bunda pun juga ada yang sedang dalam perjalanan, kita doakan juga bersama-sama mudah-mudahan bisa sampai tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja ya bunda yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apresiasinya luar biasa sekali. Semangat terus ya. Harus semangat ya. Motivasinya masih ingat ayah bunda? Belajar, motivasi belajar itu tidak ukurannya bukan usia ya. Jadi usia bukan jadi batasan untuk tidak belajar. Akan tetapi selagi mempunyai usia, Belajarlah. Insyaallah barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah mewakili sobat ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ayah bunda, sehat selalu, selamat beristirahat. Saya kembalikan kembali ke Baik, Ustaz Ari untuk pemaparan. Terima kasih Ustadz, Mbak Syifa. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa kita terima dengan baik, juga bisa diterapkan pada bacaan ayat Al-Quran. Insyaallah. Baik itu tajwidnya, makhrajul hurufnya juga ya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin serius belajar, boleh mengikuti kelas privatnya, boleh langsung hubungi nomor adminnya di kolom komentarnya yang masih tersedia. Boleh dihubungi saja karena kuotanya terbatas ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan waktu pun sudah tepat di jam 21.38 menit ya. Sepertinya kalau di daerah Wito sudah jam 11 ya, seperti itu. Ya, Insya Allah.
Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, dan juga kami doakan juga kepada Ustadz Ari, semoga beliau selalu sehat untuk bisa membersamai kita di hari dan hari-hari selanjutnya, seperti itu ya. Mari kita cukupkan pada kajian malam hari ini, dan sebelum kita tutup Bapak Ibu semua, mari kita berfoto bersama. Jangan lupa tunjukkan senyumnya, bahagianya, dan juga giginya, cerianya ya Bapak Ibu semua. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Cheers. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk waktu dan tempatnya. Dan kami akhiri, kami pamit undur diri dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Ari. Sama ya Bunda. Selamat beristirahat. Mohon izin lab. Terima kasih Ustadz. Mohon izin kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.